Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sirah. Sirah itu adalah kisah. Kisah itu adalah sejarah, ya. Sejarah, kisah, riwayat, cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW atau selamat datang Nabi kekasih kita, ya, kasihku, ya. Jadi kita akan belajar tentang cerita kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW datang, ya, lahir di kota Mekah, ya. Apa, ya, yang dilakukan Nabi, ada peristiwa apa yang perlu kita ambil pelajaran di situ, ya. Ini penting sekali karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh karena lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW itu ada suri toladan uswatun hasanah yang perlu kita tiru untuk pijakan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Ingin tahu lebih lanjut? Ikutin terus di channel Teacher Jaja. Kehadiran sang kekasih Nabi kita Muhammad SAW pada usia 1 sampai 5 tahun, ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, ya, tanggalnya 12 Rabiul Awal, ya, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, ya, atau terkenal dengan tahun gajah, ya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu berarti salah satu di antara kedua orang tuanya meninggal, ya. Dan yang sudah meninggal adalah ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Wafat pada saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan, ya, di dalam kandung yang ibunya, ya, namanya adalah Siti Aminah. Nah, ya, saat bayi Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ya, dari Bani Sa'id. Nah, kabilahnya namanya Hawazin. Nah, di perkampungan Bani Sa'id inilah Nabi Muhammad SAW dibesarkan sampai umur 5 tahun. Kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad SAW pada usia 6 sampai 12 tahun, ya. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibundanya atau ibunya wafat, ya. Ia pun diasuh oleh kakeknya, ya, namanya Abdul Muthalib. Nah, kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy, ya, yang sangat disegani oleh Nabi Muhammad SAW, ya, oleh kaumnya juga, ya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari kakeknya. Nah, ya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal. Nah, saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu namanya Abu Thalib, ya, sampai menginjak dewasa. Nah, sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang, ya, sebagai seorang anak yang tumbuh jadi seorang anak yang mulia, ya, menginjak masa remaja. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, mulai mencari pekerjaan sebagai buruh, ya, di usianya yang baru 10 tahun. Nah, kemudian supaya apa? Agar dapat menghidupi dirinya sendiri, kemudian mulailah ia menjadi pengembala ternak, ya, milik orang lain di daerah gurun di Mekah, ya, yang sangat panas. Ia makan dari
tumbuhan liar yang terdapat di gurun, ya, di gurun pasir, ya. Di gurun inilah, di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, ya. Jadi kesulitan hidup, kesendirian karena dah yatim, ya, dah yatim piatu, dan rasa tanggung jawab menjadikan lebih matang daripada usia Nabi Muhammad SAW pada umur 12 sampai 25 tahun, ya. Sang paman melihat kecerdasan Nabi Muhammad SAW dan kematangan keponakannya itu, maka pada usia 12 tahun ini Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan atau ilmu perdagangan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam mengelola ekonomi pamannya. Nah, ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Nah, hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Nah, ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria, ya, seorang pendeta terkenal di masa itu yang namanya adalah Buhairah, ya, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenal anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Tadi yang mengatakan siapa? Pendeta tadi, ya. Kemudian apa? Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungilah anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Kemudian lebih baik bahwa dia dibawa pulang aja ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran dari pendeta Buhairah tadi, ya. Nah, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya, ya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya, ya, dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur. Nah, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, ya. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Lah, ini bisa kita ambil pelajaran kalau kita ingin dihormati orang, terutama dalam perniagaan, diikutin dari tips-tips keberhasilan dagang atau niaga Rasulullah SAW, ya. Jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah berpendirian teguh. Jadi dia prinsipnya tinggi, ya, PD-nya tinggi, prinsipnya tinggi, ya. Yang kedua adalah memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, ini anak yang berhasil harus semangat, ya. Lawannya semangat apa? Tidak semangat, ya, males, ya. Nabi Muhammad sangat semangat sekali dalam bekerja. Yang ketiga adalah dia memiliki kejujuran yang luar biasa, ya. Kalau terutama dagang, kalau ada cacatnya sampaikan cacatnya, ya. Dan kalau mengambil untung tidak begitu besar, ya. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Karena Muhammad dagangannya mengambil dari Siti Khadijah, dia juga tidak pernah menipu. Ini penting, ya. Kemudian yang kelima adalah mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Kan jauh tuh, ya, dari Mekah, kemudian lewat gurun, kan tuh banyak sekali, di situ ada binatang, kemudian tanahnya tandus, kan. Dia tetap sabar, ya, tahan rintangan, ya. Dan yang keenam adalah menyamakan pelayan terhadap para pembeli. Jadi ketika ada pembeli tidak dibeda-bedakan. Mau dia pembelinya orang kaya, mau pembelinya orang miskin, tetap dilayani, servis yang memuaskan.
keberhasilan dagang atau niaga Rasulullah SAW ya. Jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah berpendirian teguh. Jadi dia prinsipnya tinggi, ya, PD-nya tinggi, prinsipnya tinggi, ya. Yang kedua adalah memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, ini anak yang berhasil harus semangat, ya. Lawannya semangat apa? Tidak semangat, ya, males, ya. Nabi Muhammad sangat semangat sekali dalam bekerja. Yang ketiga adalah dia memiliki kejujuran yang luar biasa, ya. Kalau terutama dagang, kalau ada cacatnya sampaikan cacatnya, ya. Dan kalau mengambil untung tidak begitu besar, ya. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Karena Muhammad dagangannya mengambil dari Siti Khadijah, dia juga tidak pernah menipu. Ini penting, ya. Kemudian yang kelima adalah mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Kan jauh tuh, ya, dari Mekah, kemudian lewat gurun, kan tuh banyak sekali, di situ ada binatang, kemudian tanahnya tandus, kan. Dia tetap sabar, ya, tahan rintangan, ya. Dan yang keenam adalah menyamakan pelayan terhadap para pembeli. Jadi ketika ada pembeli tidak dibeda-bedakan. Mau dia pembelinya orang kaya, mau pembelinya orang miskin, tetap dilayani, servis yang memuaskan.